UT itu pertama itu dulu negeri. Jadi tidak perlu khawatir masalah akreditasi. Salah satunya UT Surakarta tuh UKM-nya oke banget. Wih, oke Jadi banget. kita punya banyak banget, mulai dari apa? Olahraga ada, seni ada. Kemudahan-kemudahan yang pertama pasti itu sih, kemudahan dalam hal apapun. Sejak mendaftar aja kita udah online. Oke. Sejak mendaftar nggak ada tes masuk. Kemudian biayanya terjangkau. Betul. Ya. Kemudian pembelajarannya bisa diakses online 24 jam, terserah nih mahasiswanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, siang, dan malam sahabat UT Surakarta dimanapun Anda berada. Balik lagi nih di Potsuka, podcastnya UT Surakarta. Oke, hari ini bukan kita ding. Saya ditemani oleh kakak cantik yang biasanya ada di front desk kali ya. Namanya Kak siapa Kak? Sosok mau ngenalin tapi udah Saya kenal nggak kan. Halo, nama saya Devi. Kalau di UT sih di front desk. Front desk. Front Pelayanan desk itu mahasiswa. berarti di bagian depan ya? Iya. Kalau belakang? Kalau belakang apa? Back desk. Behind dong. Oh ya, behind. Behind. Oke. Ini di bagian depan. Bagian depan, front desk atau pelayanan mahasiswa. Oke, mungkin kalau sahabat UT Surakarta ke kantor kita, nah mungkin kalau ketemu sama kakak ini sekarang bisa minta foto mungkin ya. Gak usah gitu Karena juga. udah masuk di Potsuka. Oke, selain front desk juga mungkin kalau sahabat UT Surakarta WA ke WA UT, nah itu jemari-jemari yang memainkan teks-teks di WA itu ya ini salah satunya ini. Iya, salah satu ya. Salah Jadi satunya. nanti kalau WA-nya lama nggak terbalas ya, nyerbunya ke saya semua kalau bilangnya cuma saya. Untung salah satu. Salah satunya ya. karena ya kita ada beberapa tim ya, beberapa tim yang untuk membalas WA UT Surakarta. Terus juga kalau kalau misalnya WA tuh jangan aduh belum dibalas WA lagi, Iya. belum dibalas WA lagi. Jangan rechat. Jangan kayak sama pasangannya gitu ya. Iya, ping 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 ping. Jadi sabar aja bakal dibalas gitu ya. Oke, hari ini kita ngomongin tentang ujian kali ya. Oh iya, karena sebentar lagi. Ujian apa pendaftaran? Pendaftaran ujian sih Kak. Tapi Desember nanti ujian juga. Tapi ini masa pendaftaran juga. Kaget ya. Bisa kan? Soalnya tadi di briefingnya bukan soal ujian. Tapi kok ujian sih tapi gabung aja. Kaget ya. Kan terbiasa menghadapi masalah. Gitu kan. Oke, sekarang kita ngomongin tentang pendaftaran ya. Karena ini juga udah masuk bulan-bulan pendaftaran. Pendaftaran, kalau pendaftaran itu biasanya di mana sih Kak? Pendaftaran itu kalau ya saya rasa sih semua UT ya. Jadi mau di UT Surakarta atau UT manapun, pendaftaran tuh bisa dari dua cara. Jadi bisa langsung datang ke kantor pertama. Oh, dilayanin itu? Kita pandu. Oh, karena pandu. kan yang gimana pun Oke. juga kalau dia kesulitan ke kantor Iya. masa nggak dipandu. Betul. Kan? Karena, ke kantor bisa nanti kita ah. pandu. Terus juga kalau di UT Surakarta sendiri kita tuh punya ruang baca. Nah di situ difungsikan baca? juga kita sediakan komputer. Jadi teman-teman yang ada kendala dalam mendaftar bisa ke situ, daftar di situ. Nanti kalau ada kendala kan bisa langsung tanya ke kita. Oke, itu ruang baca ya namanya. ruang baca. Ya? Oke. Nggak tahu sih sekarang namanya udah ganti belum Kak? Ya itu, tapi salah satu fungsinya untuk itu Oke, ya. Kemudian yang kedua, pendaftaran itu bisa melalui online. Nah pendaftaran melalui online ya tentu kalau online kan bisa di mana aja. Betul. Linknya nanti bisa ditaruh di sini ya. Oh ya, Bisa nggak? tolong editor. Bisa nggak? Editor tolong ya di sini. Di sini admisi stream.sia.utacid. Nah nanti editor PR-nya itu ya ngasih linknya. Karena ini sudah mulai pendaftaran, jadi teman-teman bisa langsung daftar. Kalau yang kesulitan datang ke kantor langsung online. Nah mungkin nanti segera lagi nih ada yang ketiga nih Kak yang seru. Yang ketiga. Kita akan mengadakan pendaftaran nanti on the spot. Nah, On cuman the spot. kalau jadi rekrutmen kita akan ke beberapa wilayah di wilayah Contohnya, kota, Kak, contohnya apa Contohnya nih? kalau semester kemarin nih ya, kan yang semester ini kita belum mulai
ke wilayah-wilayah nanti baru mau direncanakan dulu mungkin awal tahun nanti. Nah, tapi kalau yang pengalaman semester kemarin, jadi kita itu dari UT Surakarta mengadakan rekrutmen on the spot. Jadi pendaftaran yang bisa teman-teman datangi ke situ langsung daftar. Di situ offline di beberapa wilayah. Klaten, kita kemarin ada di salah satu kafe di Klaten. Terus juga di Solo tuh kita ada di Mpok Sinah yang Mangkubumen. Pakai klamben. Iya, pakai klamben, pakai baju ya, Sinah klamben. Itu juga CFD jangan lupa CFD, ya, itu setiap minggu kita udah selalu buka stand di situ. Dan nanti bisa langsung pendaftaran on the spot di situ juga. Ada tim kita yang bisa membantu teman-teman di sana. Dan masih banyak lagi, termasuk nanti ada layanan online juga. Berarti kalau misalkan mau daftar itu harus ngerti juga ya gimana-gimananya ya. Jadi bukan kita didaftarin gitu ya, bukan gitu ya. Enggak sih, karena kedepannya itu UT kan online ya. Mandiri. Nah, harus mandiri, harus bisa mandiri dari sejak awal daftar. Betul, sifatnya kita membimbing. Lebih tepatnya itu membimbing. Jadi kita arahkan stepnya gini. Nanti kalau ada kendala, karena kita ada di situ juga kan kita bisa langsung ngasih solusi. Jadi one day service langsung selesai. Apalagi sekarang udah langsung bisa regis. Gitu. Jadi yang masih bingung mungkin datang ke kantor bisa ketemu Kak Devi. Gak cuman Kak Devi kok, nanti juga banyak. Nanti ke kantor Kak Devi terus yang dicari ya. Gitu. Untuk fakultas di UT itu ada apa aja sih Kak? Untuk fakultas sendiri ya, sebelumnya sih aku pengen garis bawahi UT itu negeri. Nah ini salah satu yang masih banyak sekali teman-teman tuh belum tahu. Jadi dikiranya swasta gitu. Ya bukan berarti kita mengesampingkan yang swasta ya. Cuman kan ada beberapa orang tuh yang memang fokusnya pengen negerinya dulu nih gitu. Nah UT itu pertama itu dulu negeri. Jadi tidak perlu khawatir masalah akreditasi. Karena semua mulai dari jurusan, sistem pembelajaran, pokoknya all in tuh pasti sudah diakreditasi. Jadi nggak usah ragu lah, bukan kampus abal-abal gitu ya. Akreditasinya apa Kak? Untuk kampusnya B. Kampusnya B. Untuk prodinya antara A dan B. Karena kita ada kurang lebih 40 prodi ya yang bisa dipilih dari 4 fakultas itu untuk sarjana dan diploma. Berarti udah banget ya kalau akreditasi prodinya tuh A dan B, apalagi kampusnya udah B kan akreditasinya ya. Sip. Terus tadi apa fakultasnya Kak? Fakultasnya itu ada yang pertama keguruan tentu ya, FKIP. Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Kemudian nanti ada juga FISIP, Hukum, Ilmu Sosial, Ilmu Politik. Tuh, tertarik ya Kak? Kuliah lagi Kak gitu. Yang ketiga kita punya FST, Sains dan Teknologi. Kemudian yang terakhir nih yang masih menjadi favorit ya juga FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. FEB. Kirain FEB. Nama teman saya. Febbi. Ya itu untuk yang sarjana. Kemudian selain sarjana, UT itu juga menyediakan program pasca sarjana. Pasca sarjana. Udah ada program magister dan doktoral. Nah itu bisa dipilih, monggo, udah kita sediakan beragam pilihan ya, jurusannya juga silahkan nanti mana yang kira-kira masuk ke hati dari teman-teman ya, silahkan langsung dipilih. Nah dari segitu banyak prodi dan fakultas gitu ya, untuk syarat untuk jadi mahasiswa UT itu gampang apa gampang banget sih Kak? Pilihannya cuma susah 2 ya. Iya. Karena sepertinya ini saya panggilin siapa sih Kak Sudar, Kak Utas aja. Karena kakak satu ini kan juga tampil di mana-mana ya. Saya jadi malu. Ini sepertinya juga udah paham banget ya sama UT ya. Jadi memang kalau syarat pendaftaran di UT itu pilihannya cuma 2, gampang dan gampang banget. Nah gampang, kalau saya sih lebih gampang banget sih kayaknya. Karena pasti semua punya dokumennya. Iya. Nah, yang kita perluin ya, dokumen cuman tanah. ya, enggak sampai dokumen ini kok, sertifikat tanah gitu enggak ya. Yang pertama itu pastiin kalau teman-teman mau daftar sarjana atau diploma ya tentu harus sudah lulus SLTA-nya. Jadi pendidikan terakhirnya harus sudah lulus SLTA sederajat. Sederajat. Sederajat tuh kalau bisa
SLTA ya tentu SMA, SMK, sederajat tuh bisa paket C. Oh, nah itu yang mau saya tanyain. Iya. Bisa paket C? Wih. Bisa Kak. Jadi karena UT itu memang mandatnya ya, jadi perguruan tinggi yang diberi mandat nih sama pemerintah untuk membuka bantuan pembelajaran ya, untuk memperluas pembelajaran sampai ke pelosok negeri. Kita tidak ada batasan apapun, termasuk untuk syarat masuk pun dipermudah. Jadi yang teman-teman lulusan paket C mereka juga berhak loh gitu, berhak untuk meningkatkan dirinya ya melalui pendidikan. Nah, Salah satunya nanti silahkan masuk ke UT. Banget. Nah, bagi sahabat UT Surakarta yang punya ijazah ya kalau itu ijazah paket C bisa langsung daftar di UT. Terus apa lagi Kak? Nah, itu syaratnya? ya yang pertama harus lulus SLTA, kemudian nanti yang kedua itu KTP. KTP Pasti punya lah ya. Kalau nggak punya, belum punya ya berarti tunggu sampai punya dulu. Kita kalau enggak ya harus diurus dulu ke Dukcapil. Ya pasti kan kalau udah lulus SMA pasti udah punya KTP dong. Kalau enggak kan berarti kewarganegaraannya mungkin beda kan. Oh iya. Tapi jangan salah juga nyambung ya, ini mumpung inget nih tadi kan kita bahas yang di awal tuh pendaftarannya online. Sehingga kalau pendaftaran online seperti ini kita nggak terbatas ruang dan waktunya nih. Oh, bisa di mana aja. Bisa di mana aja, sehingga teman-teman yang posisinya nih mungkin sekarang sedang berada di luar negeri. Oke, seperti saya yang suka keluar masuk traveling gitu ya. Luar negeri ya. Ngapain keluar masuk luar negeri? Ya, mungkin lagi posisinya ada di luar negeri. Oke. Tetap pengen melanjutkan pendidikan, bisa daftar di UT karena kita punya satu kantor layanan UT luar negeri. Oke. Ya, dan hampir di banyak negara lah kita punya. Sebutin aja dah mana negaranya kita punya. Jepang ada. Jepang ada. Berarti saya mau ke Korea. Lagi ada, Korea ada, Arab Saudi ada. Mana-mana oke, ada. saya umroh dulu ya. Kuala Lumpur ya. Sekalian Semuanya umroh, ada. sekalian belajar ya. Iya, gitu. Jadi tenang aja karena pembelajaran dan pendaftarannya online, jadi teman-teman bisa langsung mengakses dimanapun. Oke, wah enak banget ya kalau gitu ya. KTP udah ya berarti KTP ya. udah. Ijazah, KTP, terus apa lagi? Foto aja sih, pas foto nanti sama beberapa formulir kami sediakan untuk diisi. Oke, formulir apa Kak? Formulir pendaftaran. Oh, pendaftaran. Iya, itu. Tapi nanti Gampang dibimbing lah, ya. iya, ada panduannya. Kalau misalkan nggak dibimbing itu gampang banget kan ya ininya Gampang ya? banget. Itu isiannya sih cuman kayak nama, identitas, nama, tempat tanggal lahir, alamatnya mana gitu. Terus gitu tanda aja. tangan, gitu aja Iya, sih. Iya. Udah Oke, kok. wah gampang banget. Iya. Terus kalau misalkan di UT itu ada jurusan favorit nggak sih Kak? Favorit sih ya, karena di UT kan banyak banget ya, hampir 40. Jadi rata-rata sih memang yang masih menjadi favorit FEB sih, akuntansi FEB. manajemen. Oh, akuntansi manajemen. Akuntansi itu yang manajemen itu masih banyak mendominasi peminatnya, ya. mendominasi. Kalau di FISIP favorit ada komunikasi, Wah. hukum itu juga. Komunikasi sama hukum ya. Itu berarti udah A semua dong akreditasinya. Hukum A, Hukum A. komunikasi A kayaknya ya. A Apa ya. B sih, nanti coba B ya? Oh B. B ya B. Dibantu Oke, nih. B. Tolong ya. Ya, B. Anak komunikasi. Iya. Itu manajemen. Santai aja Kak, kalau mau nanya nggak apa-apa. Iya. Untuk di sini cerdas semua yang membantu kita. Tenang aja. Akuntansi manajemen juga sudah A. Oke, akuntansi manajemen sudah A semua ya. Oke, tuh teman-teman udah A semua loh ya. A bukan gini ya, A. Nah, terus apalagi ya tadi ya? Untuk persyaratan tadi udah. Kurang lebih itu paling tambahan ada beberapa syarat khusus kalau ambil FKIP, guru FKIP, itu wajib oke. harus sudah mengajar atau WB ya istilahnya Wiyata Bakti gitu atau sebagai guru honorer gitu. Oke. Yang penting dia posisinya masih aktif mengajar kurang lebih minimal 1 tahun. Minimal 1 tahun. Minimal 1 tahun dibuktikan surat keterangan mengajar. Oke. Itu untuk FKIP. Kalau misalkan saya kan baru lulus nih, ijazah saya belum selesai nih, gitu. Nah itu gimana Kak kalau ada kasus seperti itu Kak? Oh mungkin ini transfer ya, alih kredit ya. Kalau di UT istilahnya RPL tuh. Oh RPL, Iya. nanti kita bahas juga ya RPL ya Kak ya. RPL tuh jadi kita bahas bahasa awamnya aja. Intinya alih kredit. Jadi itu program dari UT untuk teman-teman yang ingin transfer atau misalkan
ingin meneruskan dari Oke. jenjang pendidikan sebelumnya. Ah, Misal nih S1 di kampus Ya. asal belum lulus ya kayak Ah, tadi yang kakak ceritakan di tengah-tengah tidak bisa meneruskan atau menyelesaikan, dia mau pindah ke UT itu bisa. Atau misalkan dari D1 atau D3 Ya. pengen lanjut ke S1 mau lanjut, oke. itu transfer bisa. Nah, Oke. prosedurnya kalau RPL ini dia nanti pendaftaran sama, tetap online, hanya ada beberapa berkas tambahan. Oh. Ya tentu kalau transfer pasti kita akan minta transkrip nilai legalisir. Ya. Itu kan pasti ya punya Udah lah gitu punya, dari kampus ya, asal. betul. Kemudian nanti kalau dia sudah lulus ya pakai ijazah terakhirnya. Jadi bukan Oke. lagi SLTA. Oke. Nanti yang dilegalisir ijazah terakhir D1 atau D3. D3-nya. Cuman kalau dia case-nya tadi ya belum lulus, pengen melanjutkan. Belum lulus ya. Iya, belum lulus S1-nya di kampus asal tapi pengen lanjut lagi gitu ya ke UT, itu pakai ijazahnya tetap SLTA, cuman dia nanti pakai transkrip nilai dari kampus asal dan dilengkapi dengan surat pengunduran dirinya. Oke. Ya, dari kampus asal. Oh, dari kampus semuanya asalnya. tinggal diupload. Oke. Nah, itu nanti fakultas akan mengecek tuh dari yang berkas diupload ya, transkrip nilai, berapa mata kuliah yang dibebaskan dan berapa nih sisanya yang harus ditempuh lagi akan kelihatan. Oh, gitu. Berarti ada di apa itu namanya, Kak? Aplikasinya. Di kalau pendaftarannya. My UT apa? Oh, belum ya, belum My UT. Belum, kalau itu masih di pendaftaran di admisinya. Oh, admisinya. Iya, di admisi. Oke, di admisinya Ya, ya baru berarti nanti ya. kalau udah kelihatan mata kuliah yang harus ditempuh apa aja sisanya itu baru My UT nanti lihat ada lembar keseluruhan nilai. Kalau di kami Oke. LKM namanya. LKM. Oh, ya, itu iya. dari semester 1 sampai 8 bisa kelihatan nih yang belum diambil yang mana aja kelihatan. Oh, gitu. Oke. Nah, tadi syaratnya ijazah untuk SMA, ijazah, terus apa KTP, foto berwarna sama formulir-formulir gitu ya. Pokoknya di admisi itu udah gampang lah ya ininya. Nah, dari sekian banyak syarat, kan ini negeri Kak ya? Iya. Kalau negeri tuh biasanya aduh pasti susah nih masuknya, ada tesnya atau apanya gitu kan. Nah, itu gimana Kak? Iya, itu pertanyaan yang sering sih kalau daftar ke kantor itu kan ini habis ini tesnya apa ini tes masuknya gitu ya. Nah, ini yang istimewanya UT lagi nih ya. Gak capek-capek bilang istimewanya Istimewa, tuh mau nyanyi. Istimewanya itu salah satunya UT kan kampus negeri nih. Nah, meskipun sama-sama negeri memang sistemnya tuh agak beda. Dan pemerintah emang dikasih privilege khusus nih. UT nah, gitu loh iya, ya. salah satunya adalah tidak ada tes masuk ketika mendaftar di UT. Berarti udah habis ujian apa namanya? Kalau sekarang bukan Eptanas ya apa namanya? UN ya? UN ya, pokoknya ujian nasional gitulah ya. Habis ujian nasional terus aduh pusing mungkin ya, harus ujian lagi untuk masuk tes negeri di UT. Nggak pakai, berarti langsung masuk gitu aja ya. Jadi selama administrasinya oke, dicek segala macam lengkap, udah langsung diterima, bisa registrasi pembayaran SPP, perkuliahan dan lain-lain seperti biasa, seperti kampus negeri pada umumnya. Sama niatnya mungkin Kak ya. Itu yang harus belajar ya. Sepertinya ya. Nah, habis itu kan udah daftar gitu-gitu. Nah, daftarnya itu ada biaya nggak Kak? Oke, sekarang udah masuk ke biaya nih. Ini yang sepertinya akan ditunggu-tunggu ya. Ya, negeri akreditasinya udah oke, pilihan program studinya banyak. Betul. Biayanya gimana nih? Gitu kan biasanya. Nah, tenang aja kalau di UT biayanya itu bisa dibilang sangat terjangkau. Sangat terjangkau. Kalau saya bandingkan dengan beberapa perguruan tinggi negeri lain ya Kak ya. Kalau di UT itu termasuk terjangkau sih, karena dari segi pendaftaran aja. Untuk program yang lulusan dari SLTA yang bukan alih kredit ya, artinya dia ambil 4 tahun ya, kurang lebih 4 tahun untuk S1 ya, full katakanlah, itu uang pendaftarannya hanya 100.000 di awal. 100.000? Hanya 100.000. Wih. Gitu. Terus? Kemudian untuk yang transfer tadi ya, yang seperti dia nggak lanjut dari kampus asal, pengen melanjutin lagi. Nah itu jalur untuk mahasiswa transfer itu pendaftaran hanya 400.000. 400.000. Itu sudah termasuk biaya
alih kredit. Oke. Ya, jadi alih kredit tidak perlu mengeluarkan biaya lagi karena udah include di pembayarannya. Di pembayarannya. Pendaftarannya. Pendaftarannya, oke. Gitu. Sip. Itu dari sisi pendaftaran. Cukup murah kan ya? Murah banget. Saya sampai terpukau. Wow, gitu. Terus dari segi pembayaran SPP-nya. Nah, kalau di kampus negeri lainnya itu kan pasti SPP itu ada uang bulanan, Betul. 6 bulan sekali, maaf, ada 6 bulan sekali, semesteran. Terus Uang ada uang gedung, uang pangkal, uang cuti, gitu ya segala macam. Oh, banyak tuh rinciannya. Iya, kalau di UT sendiri tuh sudah tunggal, artinya setiap 6 bulan sekali atau per semester teman-teman tuh cukup sekali melakukan pembayaran di awal, pembayaran SPP, dan kalau kita ambil paket ya 1.300.000 itu all in Kak. 1.300.000. Betul. Berarti per bulan itu 200 ribuan lah ya. Iya. Itu ngekos saja kan 500. Ngekos sekarang berapa sih di sini? 400 ya. lah ya. Oke. Iya. 200-an ribu rupiah, oke. All in Kak, iya, jadi udah dapat modul, kita kasih modul cetak untuk pembelajaran. Udah termasuk tutorial online, pembelajaran online-nya. Jadi itu udah termasuk nanti diskusi sama dosen, sama teman-teman sekelas. Kemudian ujian sudah tidak ada tarian biaya lagi. Oh iya, biasanya kalau mau ujian, ayo uang apa? Ya, cetak kartu ujian. Apa gitu ya? Nggak ada lagi? Nggak ada. Oke. Ya, kalau itu udah seperti itu. Itu untuk S1 ya, untuk diploma paketan 1.150.000. 1.150.000 untuk diploma. Itu diploma. S1-nya? Kita kan S1-nya 1.300.000. Mulai 1.300.000. Iya. Itu pembelajaran online. Wih, oke. Nah, kalau saya lihat itu ya, saya lihat-lihat itu atau saya dengar-dengar gitulah ya. Itu ada beberapa layanan di UT ya, Kak? Betul. Apa aja tuh, Kak, layanannya? Mau layanan cepet atau lambat? Oh, bukan ya, bukan jasa gitu ya. Jasa apa sih? Pengiriman paket. Mau standar ekspres ya? Bukan gitu ya? Enggak, kalau layanan kaitannya sama biaya tadi nih. Nah, kalau di UT kan memang kita tuh udah dari dulu kan terkenal pembelajarannya online. Oke, ya, pelopor pembelajaran online Kak ya. Pelopor, jadi kalau musim pandemi terus perguruan tinggi lain kelabakan baru mencoba online. Kalau kita udah settle gitu ya. Kita kan udah istilahnya kualitasnya udah sejak awal memang udah online ya. Nah, tapi tidak jangan salah juga nih. Bahwa meskipun kami online menyediakan layanan online, ada juga beberapa layanan yang tatap muka. Nah, yang pertama tadi, yang 1.300.000 ya Kak, itu namanya SIPAS non TTM. SIPAS itu sistem paket non tatap muka. Non tatap muka, ya, artinya ya semuanya online pembelajarannya loh ya, bukan ujiannya. Oh iya, pembelajarannya bukan ujiannya. Bukan ujiannya. Ya. Mungkin nanti kalau ujian di segmen ujian kali ya. Iya, nanti ada. Kan ini sebentar lagi ya Kak. Siap-siap ujian. Siap-siap ujian. Setelah ini Anda puas banget. Nah itu SIPAS non TTM. Oke, udah ya. Kemudian jenis layanan kedua itu namanya ada non SIPAS. Non SIPAS. Non sistem paket. Kalau sistem paket itu kan saya bilang 1.300.000 all in itu ya sudah semua termasuk SKS buku gitu ya. Berbanding terbalik sama yang non SIPAS, non sistem paket ya artinya pembayarannya itu berdasarkan SKS dan buku, jadi dia terperinci terserah mahasiswanya mau ngambil berapa. Oh, minimal satu aja ya? boleh. Satu ya. Satu bisa. Berarti kalau bulan ini cuma ada berapa minimal berapa ininya per SKS berapa? Ada yang 2 dan 3 SKS. Harganya per SKS? Harganya mulai dari 36.000 sampai 36.000. Oh, berarti kalau di kantong 6 bulan ini 36.000 nih. Iya. Saya 36.000 aja lah, bisa gitu kayak? Bisa. Jadi itu lebih fleksibel juga sih ya. Jadi teman-teman mungkin yang sambil kerja ya. Jadi dia ada sampingan kerja terus harus menyesuaikan sama load kerjanya. Mungkin kayaknya tahun depan aku lebih sibuk deh kerjanya, pengen SKS-nya dikurangin dulu, itu bisa banget. Tapi ininya ke lama kuliahnya ya. Betul ya, otomatis agak lama. Pendidikannya nanti nempuhnya juga mundur gitu, karena kan sesuai. Karena kalau di paket kita itu per semester 1.300.000 itu SKS-nya sudah kita
porsi-porsinya itu sudah ditempatkan di masing-masing semester. Jadi sudah dihitung 4 tahun lulus. 4 tahun lulus. Iya, itu kalau paket. Ya kalau lebih dari itu nanti ya tinggal nambah semester. Pembayarannya hanya per SKS-nya saja. Gitu. Itu yang paket kedua. Paket kedua. Oh, ada lagi. Ada lagi. Baru 2 nih. Ya, ada yang namanya nanti tambahan untuk yang jenis layanan tatap muka ya. Ada Sipasemi atau Atpem. Atpem itu kue. Apem. Oh, sorry. Ya. Nah, kalau yang Sipasemi itu biasanya untuk mahasiswa yang PAUD dan PGSD. Jadi dia memang khusus sih. Semi ya, bukan musim, karena musim bukan ya. Enggak. Kirain karena musim semi jadi ada Sipasemi bukan ya. Jadi dia memang khusus. Jadi dari 1 semester itu ada 3 mata kuliah yang tutorialnya tatap muka. Nah, tapi jangan khawatir teman-teman yang wah aku maunya tuh sebenarnya manajemen, tapi mau yang ada tatap mukanya gitu. Sedangkan semi nggak bisa, misalkan nih ya, misalnya semi di kabupaten itu nggak bisa. Tenang aja, kita ada namanya itu Atpem Kak. Jadi Atpem itu atas permintaan atas permintaan mahasiswa. Jadi mahasiswa itu bisa mengusulkan untuk mendaftar tutorial tatap muka, ya. Nah, untuk hal ini nanti koordinasi ke kami di kantor UT Surakarta. Kami akan cek nih kabupaten mana yang ada kelas tatap muka untuk mata kuliah atau untuk jurusan yang dia mau gitu. Iya, jadi meskipun online kalau mau tatap muka ya tetap bisa. Ya, mungkin kalau kepikiran nih, aduh, ini kuliahnya online, punya temen gak ya gitu ya. Tapi jangan khawatir juga yang online, pasti punya temen. Karena ada OSMB Kak ya? Iya, ada OSMB, nanti di situ ketemu teman, terus ada grup mahasiswanya juga kan Kak? Iya. Oke, jadi jangan takut nggak punya teman. Karena kami teman semua. Karena nanti saya rasa malah temennya banyak sih, karena kan online. Betul. Dimanapun, dapat kenalan dari manapun. Dan serunya di tutorial online itu nanti temennya malah justru banyak dari luar UT Surakarta pun juga ada, karena berarti seluruh Indonesia ya. Pemetaan kelasnya kan dari fakultas gitu. Itu berarti 3 layanan itu. Iya, kurang lebih itu sih. Kalau mau lebih silahkan datang ke UT. Itu terus tadi syarat pendaftaran udah. Sebenarnya waktu pendaftaran itu dimulai dari kapan sampai kapan Kak? Untuk pendaftaran, pendaftaran tuh sebenarnya kita buka sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Ya, UT itu buka sepanjang tahun. Cuman memang ada periode-periodenya berkaitan dengan registrasi ya. Nah, untuk semester ini berarti kan 2023 genap ya. Iya. Ya, genap. Atau kalau kita masih pakai yang dulu kan 2024.1 gitu kan. Untuk tahun ajaran yang 2024 awal itu kita ini udah buka pendaftaran sampai tanggal 31 Januari. 31 Januari. Itu untuk yang dari SLTA. SLTA berarti non RPL ya. Non RPL nanti pilihnya. Kemudian kalau teman-teman yang transfer atau RPL nanti pendaftaran sampai 20 Februari. 20 apa 22 ya? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? 20 atau 22? Ya pokoknya 20 Februari aja ya. Ya amannya ya. Itu sudah buka pendaftaran. Jadi kalau sekarang langsung akses di admisi strepsia.utacid itu teman-teman langsung bisa daftar saat ini juga. Udah bisa ya berarti ya. Nah apalagi ya? Apalagi? Udah 30 menit belum? Duh, mau buru-buru aja ya. Nah, terus kalau udah daftar gitu ya, tadi dapat privilege tanpa ujian masuk gitu ya. Nah, terus privilege apa lagi nih kalau jadi mahasiswa UT itu? Iya, jadi apa aja sih yang didapat gitu ya? Yang didapat selama menjadi mahasiswa UT ya tentu kemudahan-kemudahan. Yang pertama pasti itu sih, kemudahan dalam hal apapun. Sejak mendaftar aja kita udah online. Sejak mendaftar nggak ada tes masuk. Kemudian biayanya terjangkau. Ya. Kemudian pembelajarannya bisa diakses online 24 jam terserah nih mahasiswanya. Jadi bisa diatur sendiri. Kemudian ada fasilitas-fasilitas lain yang dikasih kayak pembelajaran online, kita ada pendukungnya ya, bahan ajar ada versi digitalnya, ada versi buku digital online kita punya. Dan yang seru sih, nah ini yang
saya pengen share ya ke teman-teman yang belum tahu bahwa UT Surakarta kita tuh punya UKM. UKM, apa itu UKM? UKM itu kepanjangan dari unit. Iya. Iya. Unit kegiatan Oh iya mahasiswa. betul kan unitnya. Suka ngasih pertanyaan deh. Yang aku belum riset. Ya, unit kegiatan mahasiswa. Oke. Nah ini yang mungkin bisa jadi salah satu motivasi ya dari teman-teman untuk memilih UT Surakarta gitu. Betul. Jadi walaupun kita memang unit UT kan besar ya, universitas terbuka. Tapi kan memang unitnya kita ada kurang lebih 39 ya atau 40 kantor di seluruh Indonesia. Betul. Nah, salah satunya UT Surakarta tuh UKM-nya oke banget. Wih, oke Jadi banget. kita punya banyak banget mulai dari apa? Olahraga ada, seni ada, kemudian jurnalistik, Oke. fotografi semua Wih, ada. Nah, mantep tuh. jadi selain teman-teman bisa mengupdate keilmuan dia ya di pembelajaran di UT, teman-teman juga bisa mengupdate minat bakatnya Oke, ya. Jadi hobinya bisa gitu tersalurkan ya. Oke. melalui UKM yang ada di UT Surakarta. Oke, nah kalau saya dengar-dengar tuh dapat ini juga ya, apa yang gratis tuh WiFi ID ya? Wih, WiFi ID dapat juga. Iya, dapat. Bisa digunakan di seluruh Indonesia? Bisa. Wih, Bisa banget. Salah satu fasilitas yang dikasih oleh Universitas Terbuka itu adalah layanan WiFi ID. Jadi Universitas Terbuka itu kerjasama sama Telkom. Iya, Telkom ya. Terus membukalah satu layanan namanya WiFi ID yang bisa dipakai oleh seluruh mahasiswa Universitas Terbuka ketika sudah mendaftar menjadi mahasiswa UT. Jadi itu bisa dipakai ya dimanapun. Yang penting lokasinya memang ada jaringan WiFi ID-nya. Gratis, tis. Wih, gratis, tis ya. Oke, Kak. Kalau misalkan ada yang lagi daftar nih, terus bingung gitu kan, itu kemana nih ininya? Apanya? Nanyanya. Kan online nih. Kontak centernya. Ya, kontak centernya lah. Ada apa aja nih Kak? Kalau kontak center UT Surakarta sudah membuka banyak sekali layanan ini ya, informasi juga. Salah satunya yang pertama tentu media sosial. Media sosial. Kita punya Facebook, kita punya YouTube, TikTok, Instagram. Ini yang sering sekali saya selalu share ke teman-teman kalau datang. Follow ya Instagramnya UT Surakarta. Biar followernya nanti ada banyak di sini. ya. Ada di sini ya. Editor. Oh, kita ini kasihan dia nanti editornya. IG-nya UT Surakarta langsung aja. UT Surakarta. UT Surakarta. Ya, jadi pastikan teman-teman follow di situ karena kita bakal ngasih update informasi apapun di situ. Oh, dari situ ya. Apapun di situ termasuk nanti kalau ada info beasiswa. Ada beasiswa juga ya. Oke. Jadi, kalau beasiswa nanti di segmen selanjutnya. Oh ya ada info beasiswa ya. Ada, pokoknya ada info-info mungkin kegiatan tadi ya UKM, terus kapan mulai pembelajaran, kapan mulai orientasi, orientasi. Baru, pokoknya semua. Ospek, tapi bukan ospek ya. Iya bukan. Kalau di kita orientasinya asik. Di hotel loh. Iya gitu. Itu. Nah, terus selain bisa melalui media sosial, kita juga ada layanan WhatsApp. Ya WhatsAppnya di 0815 0815 ya. 8686 2727. Oke, 0815 8686 2727. Oke. Nah, itu WA. Kemudian tentu bisa langsung datang ke kantor atau nanti kalau kami sudah menginformasikan pendaftaran on the spot ya, rekrutmen, bisa langsung datang ke lokasi-lokasi yang sudah kami tentukan. Jadi itu di mana? Di Instagram. Cari taunya ya. Nah, makanya follow Instagram kita. Nah, terus apalagi tadi saya mau nanya ya, saya lupa. Oke. Apalagi ya? Oke. Terakhir nih, ada pesan nggak untuk calon mahasiswa UT Surakarta nih? Buat calon ya ini. Iya. Buat teman-teman yang mungkin masih bingung nih ya, milih pendidikan negeri, perguruan tinggi negeri yang mungkin sesuai dengan kantong dan sistem pembelajaran milenial kayak kita ya, di mana teman-teman bisa sangat fleksibel berkuliah online dengan tidak meninggalkan rutinitas yang sudah ada, mungkin saat ini sudah bekerja atau jadi ibu rumah tangga atau mungkin sedang berada di luar negeri gitu ya. UT jawabannya. Jadi di UT kita memberikan satu layanan yang saya rasa sudah sangat membantu buat teman-teman sekalian, dan pesennya sih
kalau bisa dua-duanya kenapa enggak gitu ya. Jadi kalau bisa jalan dua-duanya ya tapi harus maksimal gitu. Karena saya yakin yang dengerin pun juga yang dengerin apa lihat nih, yang dengerin dan melihat kita tidak hanya teman-teman yang baru lulus aja, bukan hanya yang fresh graduate. Jadi mungkin ada bapak ibu atau om tante ya yang mungkin sudah punya kesibukan. Jangan khawatir, UT bisa menjadi jawabannya untuk tetap bisa melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya. Nah iya, kerja iya, kuliah juga iya gitu kan. Oke Kak Devi, mungkin pertanyaan saya sudah habis di sini. Atau yang lain ada yang mau nanya lagi? Nggak ada? Kayak di USMB ya. Oke, mungkin gitu aja. Terima kasih banyak. Aduh udah jauh banget ya Kak. Ya terima kasih banyak Kak Devi. Sama-sama. Untuk sahabat UT Surakarta, kita mungkin akan ketemu lagi di Potsuka yang lainnya, tentang yang lainnya juga, di segmen yang lainnya juga. Oke, sampai jumpa di Potsuka, podcastnya UT Surakarta.